strategi dan tentang mengatur ekonomi dan politik negeri Aceh. Jadi waktu itu dibuat propaganda karena ada kejadian di Jim. Di jauh sana di Jim ada kejadian pertempuran antara bangsa Aceh merdeka dengan TNI. Tetapi pada waktu itu kami sebagai bangsa Aceh telah menguasai medan tempur, maka bisa kami halang mereka yang datang menembak kami. Kami lawan mereka dengan seketika 50 orang mereka mampu semua di situ. Jadi dibuat propaganda karena mereka telah banyak yang tewas di situ. Maka dibuat propaganda yang bahwa saya telah ditembak. Padahal itu adalah satu propaganda bohong. Saya sekarang insya Allah masih dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada dalam lindungan Allah. Saya sehat walafiat. Kondisi Tengku yang sebenarnya bisa Tengku ceritakan? Bisa. Jadi kondisi macam mana yang dimaksudkan? Ya seperti Tengku ketembak dadanya dan Saya bisa membuka dada sekarang. Sebentar ya. Saya tidak ada kafir TNI. Itu adalah satu propaganda bohong yang dilakukan oleh TNI. Coba lihat. Dada saya bersih. Tidak ada bekas. Bahkan saya sehat. Tidak ada apa-apa. Karena buku yang dibuat oleh TNI tidak bisa menolongkan manusia kalau Allah tidak berikan. tapi memang ini posisi TNI untuk memajukan Tengku. Propaganda bohong tidak apa-apa. Kami hanya mati. Kami jadi takut. Apapun yang dibuat propaganda oleh TNI, kami tidak dengar. Tengku, mengapa sampai berkembang berita itu? Nah, itu adalah kebiasaan yang dilakukan propaganda oleh TNI untuk melemahkan semangat perjuangan Aceh Merdeka dan kepada orang-orang yang simpatisan untuk membantu perjuangan Aceh Merdeka sahabat kami di luar negeri. Tapi itu semua mereka tidak mungkin dipercaya karena apa yang dipropagandakan oleh Jawa itu adalah semua propaganda bohong. Saya sekarang dalam keadaan sehat walafiat dan segar bukan. Dan tidak ada lemah. Bagaimanapun caranya kami tidak ada sifat kelemahan untuk melawan imperialis Jawa. Tengku ada tuduhan Tengku di pojokan oposisi sebagai MPK. Pada Tengku, bagaimana Tengku menanggapinya? Apa? Saya sebagai anggota RPK? Itu tidak benar. Saya tidak ada urusan apapun dengan namanya Indonesia. Lahir dari ibu bapak saya menerima pendidikan Aceh. Dan saya tidak ada urusan apapun dengan namanya Indonesia. Semasa kecil saya paling bermusuhan dengan namanya TNI. Dan sehingga waktu itu waktu kecil saya dibuat latihan oleh ayah saya sebagai ilmu pedang, ilmu silat. Untuk apa? Diwasiat kepada saya, jangan menerima jajahan imperialis Jawa. Sehingga waktu saya 23 tahun, saya memasuki Aceh Merdeka. Langsung menerima wasiat dari nenek moyang saya, dari ayah saya, dan saya ikut di bawah pimpinan Al-Mukarram Maulana Al-Mudabir Dr. Tunsi Hasan Muhammad Idiro. Tengku, apakah benar atau saat ini dalam kondisi terjepit? Tidak. Aceh Merdeka tidak pernah terjepit, tetapi yang terjepit adalah rakyat Aceh. Itu yang kami sesali dan kami sayangi. Karena kenapa? Setiap hari bangsa kami ditindak, disiksa, diperkosa, dibantai, dicuri, dikuras harta kami setiap hari. Coba lihat di jalan-jalan raya. Apakah di jalan Tekingon ini dan di jalan-jalan PD, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Timur, sampai ke Medan sana. Setiap hari bangsa kami dibantai. Dan kami paling sedih lagi karena dibunuh Tunku Nasruddin. Itu adalah guru kami bangsa Aceh. Orang yang kami kasihi, orang yang kami sayangi. Mereka telah membunuh. Yang pertama dibunuh Tunku Mandagia, yang kedua dibunuh Tunku Nasruddin. Itulah satu perbuatan biadab yang dilakukan atas bangsa Aceh. Tengku, jika Hasan Tiro sebagai wali Mangrove diangkat sebagai pemimpin ini, apakah Tengku itu sebagai panglima militer Rusia nama di Aceh berada dalam kesatuan Republik Indonesia? Saya dan wali negara tidak menerima Aceh dalam wadah Indonesia. Negeri Aceh adalah hak berdaulat untuk bangsa Aceh, tidak ada hak berdaulat untuk bangsa lain. Tentang mengatur negeri Aceh tidak ada hak bagi orang Indonesia Jawa, hanya hak bagi bangsa kami Aceh. Kami ada 7 hak: hak darah, hak tanah, hak daulat, dan hak menolak penjajahan.